المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معدين رب اغفر لنا منك بيسير وخير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Shadaqallahul azim. Saudara kaum muslimin dan muslimat, sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Qadirul Jalil. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin dan muslimat, sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Sejak terbenam sang surya di ufuk barat, menggema takbir, tahmid dan tahlil seantero tanah air,
kita tanamkan kenyataan kita tentang kebesaran Allah. Adapun yang selama ini kita bangga-banggakan berupa kekayaan, kemewahan dunia, pangkat dan kedudukan, semuanya itu kecil jika dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tak layak kita bangga dengan kemewahan dunia dan kemewahan harta. Tak elok pula kita bangga dengan pangkat dan kedudukan. Tak pantas pula kita bangga dengan sedih, karena semuanya itu adalah di mata Allah tak ada nilainya sama sekali. Yang bernilai manusia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Hanya nilai takwa yang ada di hadapan manusia. Oleh karena itu ketika kita bisa dengan Allah Alhamdulillah, maka dan kedudukan sedih, patutlah kita bersyukur kepada Allah. Tak elok kalau kita jadikan sebuah kebanggaan dan kesenangan Allah. Sehingga Allah katakan, wala tusawwir rajal billah. Janganlah kamu malingkan kamu kepada orang lain karena kesenangan, karena pangkat dan kedudukan, karena harta, karena skillmu. Wala tamsi fil ardi marha. Janganlah kamu berada di muka bumi yang aku. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ingat, sesungguhnya Allah tidak suka orang yang membangga-banggakan diri dan sombong kedudukannya. Saya bilangnya, kita perlu beritahu siapa kita sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara muslimin dan muslimat, sidang sholat Idul Adha rahimahullah. Saat ini kita sedang berada pada suasana Idul Adha. Id yang menggambarkan adalah cobaan dan perjuangan manusia ketika tadi dititipkan harta, pangkat dan kedudukan. Hal ini telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam yang diabadikan dalam surah Shofar. Rabbi habli minas sholihin. Ketika Nabi Ibrahim memohon kepada Allah dan diberikan anak, lalu Allah katakan setelah sekian lama doanya, Fabashsharnahum bi ghulamin halim. Lalu kata Allah, kuberikan ia anak yang santun. Falamma balagha ma'asiyah. Ini adalah gambaran yang nyata bagi kita. Ketika Ismail sudah bisa mandiri, qala, Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku tercinta belahan hatiku, inni ara fil manam, aku ini mimpi setiap malam, anni azbahuka, Bapak diperintahkan untuk menyembelihmu. Lalu apa kata Ibrahim dengan bijak? Pandur mada taro. Cobalah kau merenungkan bagaimana pendapatmu keputusan ini. Jawab Nabi Ismail alaihi salam, ya abadi al-matu marusyadaji dunia insya'allah bi'asabit. Wahai
Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika Ibrahim dan Nabi Ismail telah pasrah keduanya, pelipisnya telah menyentuh tanah. Apa yang terjadi dari ujian ini? Wa nadainahu ay Ibrahim. Ada suara dari langit berpanggil wahai Ibrahim, bahwasanya kau saudara engkau telah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, seperti inilah aku akan balas orang yang berbuat baik dan ujian. Wa inna hadza lahul bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah cobaan yang amat nyata dan berat bagi kita saudara kaum muslimin dan muslimat. Hari ini adalah ujian. Nabi Ibrahim bukan sekedar harta yang diuji, tapi kita sekarang adalah bagi yang punya harta, munculkan jiwa sosial, berbagi antar sesama adalah bagian dari ujian. Janganlah kita menyangka bahwa setelah kita katakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari kiamat dan seterusnya, tidak diuji. Apa kata Allah? Ahasiban nasu ayyutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Coba kita sadari ayat ini. Apakah manusia menyangka setelah dia menyatakan saya beriman kepada Allah tidak diuji, biarkan begitu saja? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Ingat, sesungguhnya aku telah mencoba mereka yang sebelumnya. Wa ya'lamanna alladziina shadaqu. Apa tujuan dari ujian masa sekarang ini adalah bagi orang yang mampu. Allah ingin tahu siapa orang yang imannya benar, atau sekedar lisan saja undang-mandir dia ke masjid mushola, tetapi di dalam jiwanya terdapat sifat bakhil. Kita diuji dengan harta. Lihat Nabi Ibrahim, bukan sekedar harta, tapi anak semata wayang diminta untuk disembelih. Nabi Ibrahim dengan patuh dilaksanakan itu. Dan Allah ingin tahu dari alladzina tadi, ingin tahu siapa kita yang imannya sudah kesulitan, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kebahilan. Apa kata Allah? Wa fadainahu bidzambin adzim. Nyata Allah ganti dari keyakinan seseorang. Ismail diganti dengan seekor domba yang besar. Nyatalah bahwa harta yang kita keluarkan di jalan Allah, kita yakin contoh Nabi Ibrahim, anak semata wayang dikorbankan dari Allah, diganti oleh Allah SWT. Untuk juga kita, kalau kita berbagi lebih harta karena dari rezekinya lebih baik, ada rezeki orang lain, ada hak orang lain. Inilah contoh yang nyata. Walau aku tadi kuabadikan Ibrahim untuk masa orang-orangnya akan datang. Sekali dengan Nabi Muhammad, hai Ibrahim, seperti inilah aku membalas orang-orang yang berbuat baik dengan yakin. Innahu min Ibrahim. Setelah melaksanakan korban, barulah Ibrahim dinyatakan
dengan bagian yang namanya kita. Saudara sendiri dan tulisan sidang sholat ini tidak terlalu ketika saat itu kita di antara yang punya kelebihan harta tapi tak mau melaksanakan korban, apa kata Nabi? Baikkanlah rusak. Kalau sekarang kita diberikan keluasan harta, Allah mengatakan dia pura-pura dia harus, dia tidak mau berkorban. Apa kata Nabi? Falyamut insa'a yahudiyah. Umatku yang seperti ini, kalau hayat nanti sebaiknya dia mati dalam kelompok Yahudi. Dan salah suaminya, kalau dia mati nanti orang dia di golongan Nasrani, Yahudi. Kalau saat ini kita punya harta, kalau yudhati kita tidak harus melalui korban. Apa kata Nabi? Para yang pernah sholat, jangan sekali-kali dia menjadi tempat sholat. Artinya apa gunanya kakimu lemah bolak-balik ke masjid musola sementara dirimu dibangun oleh sifat politik, sifat yang mau berbagi. Kita kiaskan hadis tadi, apalah artinya kau bolak-balik ke masjid musola? Pada ayat robanna musallana, kata Nabi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara kaum muslimin, sidang sholat Idul Adha rahimahumullah. Apa dampak dari sifat pelit yang diperturutkan tumbuh dalam diri kita? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah. Orang-orang yang menimbun mengumpulkan harta perak emas wala yunfiquna fi sabilillah, tidak disalurkan di jalan Allah hanya untuk kepentingan pribadi, memperkaya diri. Apa kata Allah? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kabarkan hai Muhammad kepada mereka dengan kabar gembira. Seperti apa gembiranya? Yauma yuhma alaihi binari jahannam. Itu nanti harta yang kau timbun tak mau mati, yang kau menyangka bahwa harta itu mengabadikan, nanti harta akan diminiaturkan oleh Allah di akhirat. Setelah diminiaturkan, kata Nabi, dibikin seperti lempengan papan, lalu dipanaskan lempengan papan itu. Setelah panas membara, patukwa jibahuhum wa junubuhum wal buhur. Kalau kita lihat ayat ini, mestinya kita sadar bahwa harta titipan adalah menjadi jembatan menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu dipanaskan, patukwa jibahuhum, lalu itu besi yang dilempengkan panas itu disengatkan ke keningnya, lalu disengatkan lagi ke pundaknya, lalu disengatkan lagi ke lambungnya. Ini adalah berita Quran, bukan berita dari ulama. Quran yang mengatakan langsung Allah. Setelah 3 tempat tadi, harta yang tidak
maka nastum li anfusikum, kata Allah. Ini adalah hartamu yang kau timbun. Kau bangga dengan hartamu, orang lain silau melihat kau buat, tapi tak kau zakatkan, tidak kau sedekahkan. Waktu berkorban kau tidak memberi. Fazuku ma kuntum taknizun. Maka sekarang kata Allah, rasakanlah harta yang kau timbun itu. Jadi bumerang pada akhirnya. Di dunia tidak kita bawa ke alam akhirat, hanya jadi pajangan sesaat. Di akhirat nanti menjadi malapetaka bagi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara kaum muslimin dan muslimat, sidang salat Idul Adha rahimahumullah, perlu diketahui perbuatan korban ini, kata baginda Rasul, ala innal mudkhiyata min amalil munjiyah. Ketahuilah bahwa berkorban saat ini bagian dari amalan yang dapat menyelamatkan sahibah kepada para pemilik dan korban dari apa? Min syarrid dunya wal akhirah, dari keterpurukan dunia dan akhirat. Yakin dengan berbagi, Allah akan ganti lebih banyak dan lebih baik. Seperti Ibrahim mengeluarkan apa yang dicintai, ketika dia yakin langsung diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kaum muslimin, sidang salat Idul Adha rahimakumullah, di penghujung khutbah ini saya bacakan ayat, wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima ataahum min fadli wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Saya tahu waktu nabaghil yaumil qiyamah. Jangan sekali-kali kita menyangka di hati kita bahwasanya orang yang dititipkan harta dari anugerah Allah paling itu baik, paling pangkal kaya, dia yang akhirnya nanti saya tahu waktu nama baghil yaumil qiyamah, nanti di akhirat orang-orang pelit hartanya akan dikalungkan di lehernya dan akan menjadi beban untuk menuju jalan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara kaum muslimin dan muslimat, sidang salat Idul Adha rahimahumullah, demikian khutbah yang dapat kami ketengahkan. Mudah-mudahan kiranya ada manfaatnya, khususnya bagi pribadi saya yang menyampaikan, juga kepada hadirin dan hadirat sekalian. Semoga Allah titipkan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga mata hati kita terbuka untuk mau berbagi antar sesama, yang pada akhirnya kita termasuk hamba-hamba yang beriman. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah
alamin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun wal hadirat, ittaqullah wa'malul khairat wajtanibus sayyi'at. Faqala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afi ni'ama yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslim ummat sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha wa ya'lamu ma yaf'alun wa yastaghfirukum wa dzikrullahi akbar. Sallallahu